Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz? Mana kabar? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik juga nih, Ustadz. Ustadz luar Baik, biasa. alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya sekarang nih. New normal udah makin sibuk, Ustadz. Dari dulu sibuk. Dari dulu sibuk, Ji. Amin dibilang Haji. Alhamdulillah. Amin, amin dibilang Haji. Insya Allah, sebutan kan ngaruh. Amin, insya Allah. Ustadz, ceritain dong. Selama COVID, ini kan Apaan? kurang lebih udah 3 bulan ya? 3 bulan lah kita masih Hmm, COVID-19. hmm, Kegiatan ngapain hmm. aja? Ada yang berkurang atau justru makin nambah, Ustadz? Makin nambah. Sehari bisa keliling dunia. Woi, amin. Masya Allah. Iya, pagi bisa ngajar di Amerika. Ah, Siangan dikit Australia. ah. Terus siangan lagi Jepang. Hmm, Terus sorean ngajar anak-anak Timur Tengah. hmm, Malam bisa ngajar anak-anak di Turki gitu. hmm. Semalam ngajar anak di Kalau rumah nggak tuh. kalau nggak COVID mana bisa begitu. Iya kan, kalau nggak COVID kan kita terbang. Iya. Nah, Berarti terbang COVID. kalau terbang ya udah habis waktunya kan, seminggu. Ke Amerika seminggu, Hmm. ke Australia seminggu, ke Jepang seminggu. Jadi sebulan baru keliling dunia. Kita gara-gara COVID dengan izin Allah sehari bisa 5 negara Wih, pakai keren Zoom. ya. Iya. Ustadz, pandangan Ya, Ustadz tentang kondisi pandemi COVID-19 ini gimana sih, Ustadz? Kemarin kan tuh rame ya, ada banyak yang mungkin kecewa dengan kondisi ini, terus kecewa sama pemerintah. Mereka bilang, wah nggak bisa ngapa-ngapain karena PSBB dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan udah dilonggarin. Kalau menurut Ustadz gimana? cerita istri ente dulu. Itu kayaknya menarik tuh. Ih, gimana ceritanya tuh? Duh, bisa sekarang hari ini ketemu ya kan? Ini menarik, ini bener ini. Coba Kok ceritain kok Jiberi. jadi kebalik jadinya? Enggak, testimoninya kan keren tuh. Jadi apa namanya, penggiat sedekah, terus ngikutin YouTube, Insya lah Allah. sekarang Yusuf. Ketemu. Ah, Suaminya yang ketemu kalau i- sekarang. iya, tapi kan insya Allah nanti ketemu dah. Amin, amin, Nah, ini amin. menarik ini, arti getaran getaran cinta kan, getaran getaran emosional, getaran kemudian energi yang saling terkoneksi kan gitu ya. Mm-mm. Akhirnya kemudian eh, perlahan-lahan mempertemukan kan begitu. Mm-mm. Nah, pagi ini saya ketemu dengan seorang suami dari seorang istri gitu kan, yang sudah bersentuhan dengan Darul Quran. Ini Amin, merupakan insya Allah. teori impian. Enggak, ini teori impian, Bos. Ini Mm-mm. teori kata-kata yang bisa dipakai di urusan apa saja. Bayangkan bila kita kemudian beririsan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mm-mm. Beririsan dengan Allah yang Maha Powerful, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Kita kemudian juga ada langkah menuju Dia. Maka kemudian kita akan nyampe, kira-kira begitu. Ya, seseorang ada irisan dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian irisan itu makin lama makin diperkuat, maka akan ketemu dengan dia. Gitu. Nah, seseorang misalkan ketemu antara rumahnya dengan pasar, tapi hanya sebagai irisan dia pembeli. Oke, Mm-mm. dia talkingnya talking as buyer. Oke, Yes. walkingnya walking as buyer. Dia bicara sebagai pembeli. Dia kemudian berjalan sebagai pembeli. Oke, dia kemudian coming, dia datang juga as a buyer, sebagai pembeli juga. Ya, bicara, ngomong, datang sebagai pembeli. Walhasil, he is buyer. Dia adalah pembeli. Mm-mm. Ya, sampai kapan juga disebutnya pembeli. Karena mikirnya pembeli, ngomongnya pembeli, ya, jalannya pembeli, datangnya sebagai pembeli gitu loh. Nah, beda sama seseorang yang irisannya adalah irisan pedagang. Oke, ngomongnya ngomong pedagang. Kalau nanya sama orang tuh bukan sekedar, "Bang, ini tahu berapa duit? Mm-mm. Ini ikan berapa duit?"
Ini sayur berapa duit? Benda-benda di pasar dia tanyain bukan sekedar berapa duit. Lalu kemudian saya beli sekilo. Ya. Saya beli 1, 2, 3. Saya beli sebungkus. Bukan begitu. Pertanyaannya begini, kalau saya yang masukin barang dan dapat harga lebih murah, mau nggak? Ngomongnya sebagai pembeli. Datangnya juga sebagai pembeli. Oke? Bisa dipahami nggak nih? Hah? Ngomongnya sebagai pembeli, pembicaraannya sebagai pembeli, gitu loh. Berjalannya sebagai pembeli. Maka dia akan sampai kepada ya pembeli gitu. Kalau dia ngomongnya sebagai pembeli. Tapi kalau dia ngomongnya sebagai penjual, maka dia akan jadi penjual. Saya ngebaca WA-nya Mas Berry dari kemarin, Haji Berry dari kemarin. Amin. Itu secara tidak langsung, ya saya bilang, ya ini aja yang mau dibicarain gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen kemana, teman-teman pengen ke Eropa, pengen kuliah di Inggris, pengen kuliah di Inggris Raya, Skotlandia, Irlandia misalkan, di UK, pengen kuliah di Eropa tadi, Belanda, Jerman, Italia, ya, Swiss, ya, kuliah di Austria, kuliah atau di negara-negara Balkan, atau di pecahan Yugoslavia, atau ingin kuliah di Australia, Kanada, atau pengen kuliah di Timur Tengah, atau pengen haji ke Baitullah, irisannya ada nggak? Gitu. Irisannya ada nggak yang kelak akan mempertemukan satu titik pada titik yang lain. Titik ini adalah kita, titik ini adalah impian kita. Titik ini adalah kita, titik ini kemudian adalah hajat kita. Titik ini adalah kita, titik ini kemudian cita-cita kita. Ada nggak? Banyak orang yang pengen doang, tapi dia nggak ada irisan. Makanya penting saya bilang, tolong cerita gitu kan. Apa yang menjadi experiences dari Haji Berry, ya, Amin, dari amin. seorang istri yang ada irisan dengan saya, dengan Darul Quran. Lalu hari ini kita ketemu. Pelajaran ke sana. Nah, coba cerita tuh. Jadi saya yang disuruh cerita sama Ustadz. Oke, jadi gini. Iya dong. Jadi 2 tahun lalu istri saya itu mengandung anak pertama ceritanya. Jadi itu kayaknya tuh nyidamnya itu nyidam mau ketemu Ustadz YM. Sampai sekarang sih belum kesampaian. Insya Allah mungkin setelah ini bolehlah ketemu sama Ustadz YM secara langsung. Nah, siap makan soto gitu ya. Amin, insya Allah. Jadi 2 tahun udah longgar. Jadi 2 tahun lalu sering banget namanya masih kerja dalam kondisi hamil nyetir di mobil. Nah, tiap kali nyetir tuh YouTube-nya, setiap kali dakwah via YouTube-nya Ustadz YM itu selalu di-download, di-save dulu di YouTube. Jadi kalau di perjalanan nggak ngelihat videonya, bisa dengerin suaranya. Nah, itu di dalam perjalanan tuh didengerin terus, mulai ajaran yang soal sedekah, terutama yang soal sedekah Ustadz. Ada pengalaman juga teman di kantor, bosnya istri, itu pernah ketemu sama Ustadz YM, ente berani nggak untuk ngasih semacam beramal gitu ya, sedekah, tapi keseluruhan dari apa yang ente punya. Coba buka di dompet ente ada duit berapa. Itu nggak tahu kejadiannya berapa puluh tahun yang lalu. Di dompetnya ada 20.000, dikasih ke Ustadz YM. Ustadz YM katanya, ini ente ikhlas nggak? Ikhlas. Oke, diikhlasin semua harta benda. Dikasih ke saya? Dikasih ke Ustadz. Tungguin aja. Selama beberapa hari ke depan nanti ente dapat apa. Setelah seminggu ternyata ditelepon sama salah satu bank, dia dapat undian motor, Ustadz. Jadi digantinya berkali-kali lipat dari sedekahnya yang ikhlas tadi 20.000 itu sih. Nah, itu juga yang selama beberapa tahun belakangan ini sedekah-sedekah itu ya bukannya kita riya ya, tapi mau gimana pun apa yang kita punya kan itu balik lagi nanti. Harus kita sedekahkan. Karena apa yang kita punya sebenarnya kan bukan cuma punya kita, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener nggak, Ustaz? Banget. Nah, mungkin dari itu istri saya juga, saya nggak tahu ya, ngamalin Almu, beberapa surat di Instagramnya Ustadz yang suka diposting, itu diamalin. Nah, mungkin itu juga yang dijabah sama Allah. Saya nggak tahu, beberapa hari yang lalu saya minta sama bos saya pengen di acara InStock ini kita ngomongin sama Ustadz ya, ada beberapa pilihan, tapi nggak tahu kenapa. Saya tahu banget bos saya ini kenal deket lah, tapi saya nggak berani minta untuk bisa ketemu dan wawancara Ustadz. Tapi pas saya bilang itu,
bos langsung bilang, bener mau, saya WA nih. Hari itu juga langsung dibalas sama Ustadz YM, siap. Nah akhirnya ketemu tuh kemarin, tapi kemarin mungkin qadarullah belum 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 apa ya, ya sambungannya belum kayak sekarang nih Ustadz, karena Ustadz lagi sibuk di jalan, sinyalnya jelek. Jadi hari ini baru benar-benar bisa ketemu sama Ustadz YM, walaupun secara virtual. Ya paling enggak sedikit banyak saya bisa cerita lah sama istri saya, udah ketemu sama Ustadz YM, salamnya udah saya sampein. Saya jadi nggak punya utang lagi, walaupun nanti istri pengennya punya cita-cita bisa ketemu langsung sama Ustadz YM, mau belajar sama Wirda, sama anak-anaknya Ustadz YM. Masya Oke Ustadz, Allah. silakan. Nah ini menarik kan, artinya. Analisa. Nah iya benar, ini menarik. Yang pertama adalah kosakata walaupun ada 2 kali di sana. Nah ini kan kosakata walaupun akan mengurangi gratefulnya kita. Ya, tadi secara tidak sadar Haji Berry ngomong walaupun loh. Walaupun semalam sambungannya jelek, walaupun kita virtual, ya kan? Padahal kan kata Allah apa? Ibarat pohon, ya semalam itu udah berkembang. Itu ibarat pohon yang ditanam oleh istrinya Haji Berry dan Haji Berry 2 tahun yang lalu, dia udah berkembang. Oke? Semalam itu nggak ada kata walaupun. Jadi kosakata walaupun untuk itu seorang ilangin ya Ustaz? Hilangin, nggak boleh. Untuk seorang yang punya cita-cita, dan nanti ini kita bawa kemana saja, ya kita bawa kemana saja, bukan urusan nanti soal Haji Berry, istri dan saya, tapi kita bawa kepada apa sih yang kita pengen jadi pengusaha, gitu kan? Pengen jadi pedagang, pengen jadi pebisnis, pengen jadi bos, pengen jadi pimpinan, pengen jadi majikan, pengen jadi atasan, pengen jadi karyawan tetap, pengen nikah, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen segala macam. Itu diikutin dari tadi yang saya omongin. Dibangun irisannya gitu kan. Dibangun kemudian hubungannya, dibangun koneksivitasnya, dibangun energinya, dibangun relationship-nya, yang kemudian pipanya ini makin lama makin gede. Gede makin kuat gitu, sehingga jadi gitu. Yang pertama tadi saya bilang kosakata walaupunnya dihilangin, dan Haji Berry 2 kali memakai kosakata walaupun. Walaupun semalam sinyalnya jelek, walaupun hari ini virtual. Kenapa? Karena ini penting untuk menunjukkan bahwa kita ini grateful banget. Kita ini penuh syukur gitu loh. Jadi semalam tuh berhasil kita, alhamdulillah. Ada walaupun progres cuma berapa menit ya? Nah, walaupun beberapa menit nggak ada walaupun itu. Kosakata ini, alhamdulillah semalam sempat menyapa. Kan beda tuh. Iya. Walaupun hanya sempat menyapa. Kata Tuhan gini, walaupun lu bilang hanya gitu. Kalau istilahnya nggak bersyukur banget ya iya, saya kan? jadinya. Nah iya kan, kalau itu rezeki dari saya gitu kan, saya akan ngomong cuman, lu kata cuman kan begitu kan? Lu kata cuman walaupun, enak aja lo. Gue ngusahain ini buat lu tuh susah, kira-kira begitu. Ya tentu kalau Tuhan mah nggak ada judulnya susah, cuman kitanya kan. Ya, kitanya nih nggak belajar, jangan pakai itu gitu. Kita harus belajar gitu. Kayak gini lah, gue nih walaupun lulusan SMP, tapi bahasa Inggris gue oke. Ya ngapain juga ngomong walaupun cuman kan gitu kan? Nah, saya alhamdulillah Pak bisa bahasa Inggris. Kan nggak perlu orang tahu kita lulusan SMP doang gitu kan? Iya. Saya walaupun cuma lulusan SMA Pak, tapi urusan kelistrikan boleh diadu sama anak-anak yang lulusan S1. Ya nggak usah ngomong gitu kan. Bilang aja Pak saya bisa betulin listrik. Nggak ada cerita lulusan SMA. Ya emang nggak tahu lulusan, orang banyak yang cuma lulusan SD kan begitu. Ya ketika kita berhasil lulusan SMA ya itu bagus. Nah, ini penting buat kawan-kawan semua untuk kemudian berada di situasi yang positif. Berada di situasi yang kemudian terbangun, berada di situasi yang kemudian yakin. Maka berlakulah kemudian janji dari Allah kan, if you grateful, I will give you more, kan gitu. Iya. Ya, betul nggak? Nah, betul. Ini misalkan untuk seorang Haji Berry, untuk seorang istrinya Haji Berry, siapa nama istri? Erlin Ustadz. Haja Erlin, ya. Amin, amin. Nah, untuk seorang Haja Erlin, hari ini, if you grateful, Allah will give you more, gitu kan? Itu prinsipnya kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, Anda akan ditambah segala nikmat. Maka
bila hari ini kemudian kita bersyukur, bisa jadi kemudian Yusuf Mansur datang kemudian ke rumahnya Haji Berry, datang ke Amin. rumahnya Haja Erlin, gitu kan, menikmati nasi goreng dengan telur mata sapi, teh manis madu. Bisa jadi. Iya. Amin, amin. Bahwa iya dong, bahwa hari ini bukan pencapaian puncaknya gitu kan. Ya, hari ini bukan pencapaian puncaknya bahwa nih yang penting gue udah live ya sama Yusuf Mansur, enggak begitu gitu loh. Bahwa akan ada lagi blessing yang lain yang more bila kita kemudian memahami cara kerjanya. Nah, oke, kita bawa kepada hal lain. Kita misalkan pengen jadi yang simpel deh Ustadz, pengen punya pengen- rumah, pengen punya rumah. Nah, oke, Ada pengen teman punya yang rumah. punya rumah. Nah, irisannya apa? Irisannya ada enggak? Gitu loh. Irisannya dibangun dulu gitu kan. Apa irisannya? Nah, irisannya kan kita bisa bangun dengan kita dikasih, makanya gini ya. Kita ini harus belajar. Nggak bisa kita nggak belajar. Saya makanya merilis kan kuliahwisatahati.com di www.kuliahwisatahati.com. Kenapa? Karena emang harus belajar orang itu. Ya, we have to learn ya dalam achieving kita punya dream, dalam mencapai kita punya dream, getting kita punya dream. Kita harus belajar, nggak bisa kita nggak belajar. Dan belajarnya itu memang enak kalau kita belajarnya step by step. Kemudian langkah demi langkah. Ada satu titik yang kemudian kita create, sampai kemudian kita pada titik yang kita pengenin. Contoh kasus hari ini, contoh sampel hari ini, contoh kemudian kisah hari ini, misalkan pelajaran hari ini soal rumah. Ya, dari mana orang memulai? Ini kan juga kalau nggak belajar kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak ngerti gitu. Ini sebentar nih ada orang kalimatnya bagus ini. Ustadz Yusuf peduli banget sama Amerika padahal waktu Muslim dibantai di Cina diem aja. Pertama terima kasih. Yang kedua, kita udah bangun bersama teman-teman di Amerika. Setidaknya saya sudah membangun 3 titik dengan kawan-kawan. Enggak, lebih dari 3 titik. Membangun titik-titik dakwah di sana, baik itu masjid maupun pendidikan maupun kemudian komunitas ya. Tidak-tidaknya di New York, di Houston, Texas, di Maryland, sama kemudian di Los Angeles, California. Kenapa juga Amerika kita harus peduli? Karena di sana sekarang udah ada 25.000 masjid, Pak. Mungkin hari ini 30.000 masjid, Pak. Tahun 2014 aja ketika Wirda ke sana, sekolah di New York, itu di New York saja sudah 261 masjid. Bagaimana saya kemudian tidak peduli dengan Amerika? Jumlah muslimah di Amerika sekarang sudah banyak sekali, Pak. Jadi nggak boleh kita nggak peduli sama Amerika. Dan jangan nyumpain Amerika juga secara keseluruhan. Berarti nyumpain masjid-masjid, nyumpain kemudian muslim-muslim yang ada di sana. Salah satu muslimah yang kemudian menjadi idola juga buat Indonesia, salah satunya Fatih Seferajik. Fatih Seferajik itu seorang anak muda, suaranya indah, suaranya bagus, pernah diundang kemari dua kali atau berapa kali gitu loh. Hari ini sih memang beliau pindah ke UAE ya, ke Uni Emirat Arab gitu. Jadi bukan karena saya cinta apa, saya kalau ada yang nggak suka sama Islam, ya kita masuk ke sana gitu, Pak. Kita masuk ke sana, Pak, gitu. Jangan malah meninggalkan. Yang kedua, apa benar saya nggak peduli terhadap Muslim yang dibantai di Cina? Enggak, Pak. Kita ngirimin kader, Pak, ke sana. Itulah the winner. The winner tuh gitu. Kita kirim kader. Hari ini ada 8 orang santri kami yang kami kirim ke Cina. Dan ada message khusus seberapapun kamu harus dakwah. Salah satu pesan dakwahnya adalah lu hidup yang benar di negeri orang. Kasih tahu orang lain the beauty of Islam. Supaya mereka nggak salah. Gitu loh. Bahwa saya pernah salah nulis, ya saya udah minta maaf. Namanya gue salah nulis, mau diapain? Saya kan manusia, bukan X-Men ya kan? Belum jadi Captain Marvel, bos. Iya, menarik lah. Oke, kita kembali lagi ya kepada tadi. Seseorang pengen punya rumah. Oke? Di titik ini nih, di titik ini dia pengen punya rumah. Di titik ini dia kemudian impiannya. Tapi kalau dia no action, oke? Bahkan no dream, no plan. No action, no dream, no plan. Nggak punya aksi, nggak punya impian,
Oke, nggak punya rencana. How? How dia kemudian be there? Dia ada di sana, be here. Dia ada di sini, bagaimana mungkin? How come? How come gitu? Hah? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Kaifa? Bagaimana? Nah, tapi kalau dia mulai nih, bangun ibarat telepon, dia mulai pencet angka nolnya gitu loh. Oke? Ibarat telepon, dia mulai pencet angka nolnya. 0, 8 gitu kan. Mau 1 kayak, mau 2, mau 7, mau berapa lagi? 9, mau berapa lagi? 2, 3 gitu kan. 0815 kah? Atau 08 berapa ya? Yang ada 88 apa berapa? Yang penting lu pencet dulu nolnya gitu loh. Nolnya ada enggak gitu. Nah, salurannya kemudian diperbesar nih, bang gitu. Dengan apa? Tiap hari ngomongnya tentang rumah. Ya kan? Panggil teman-teman, dulu punya teman sekelas ketika di SMA, panggil dia. Namanya temen kan bisa dong minta tolong kan. Bro, tolong lu bikinin gue dong, lu kan arsitek kan. Nah, itu namanya membangun irisan. Irisannya digedein, bateng gitu. Ingat ya, Haja Erlin 2 tahun yang lalu membangun irisan itu. Hari ini berbuah. 2 years. Perjalanan 2 tahun. Jangan salah bos, pertemuan kita ini bukan kebetulan. Tapi inilah sesuatu yang dibangun oleh Haja Erlin, gitu kan, dengan Haji Berry. Ya, kenapa saya senang nyebutnya Haja. Ya, karena emang harus nyampe gitu. Dengan omongan ini kan jadi ada irisan juga gitu loh. Ya, makanya ini judulnya bisa banyak nih. Judulnya ini kalau nanti naik ke IGTV-nya apa namanya, Elsinta News Talk gitu kan. Nanti judulnya itu bisa irisan, ya. Judulnya bisa dream, apa tadi, dream, plan, action. Misalkan bisa juga begitu. Oke. Nah, kemudian bisa juga walking, talking, coming, gitu kan. As apa? As a buyer of houses gitu ya. Sebagai pembeli rumah. Kalau saya sih udah naik grade-nya Pak. Udah nggak ada cerita beli rumah Pak. Kita ini udah ceritanya bangun perumahan. Iya. Bukan juga bikin buat kita doang, tapi bangun perumahan, kemudian bangun apartemen, bangun komplek, bangun kota gitu. Ya, udah ngomong udah bangun kota gitu di sekian kota gitu. Tapi oke, kita stepping stone-nya dari little step. Oke, kita pengen punya rumah. Ya, mulailah dengan mencet angka 0 ketika kita pengen kontak siapa. Gitu. Melalui handphone. Mulailah kita kemudian buka aplikasi WhatsApp gitu kan. Itu namanya mulai membangun irisan. Ya, mulai kemudian kita mengembangkan irisan itu dan menguatkan. Nah, terus kita panggil teman, kita searching teman kita yang arsitek siapa nih gitu. Terus teman kita panggil, kita dialog, bro, bikinin gua ini dong gambar rumah. Lu mau rumahnya kayak gimana? Gue mau begini. Sampaikan kepada dia. Gue punya rumah yang kayak Ustadz Yusuf tuh ada kolamnya, asik. Terasnya tuh bawahnya kolam, gitu kan. Depannya ada little greenhouse gitu. Kemudian ada kamar buat gue sama bini gue, terus ada kamar 2 buat anak gue. Ya, kira-kira bisa nggak tanah 60 meter misalkan dimaksimalin untuk little family yang happy little family. Bisa bro, atau gue gambarin dah. Nah, itu kan namanya membangun irisan gitu. Yeah. Nah, 2 hari dia bikin sketsa jadi, dia kirim via WhatsApp, tok ya, bukan TikTok. TikTok gitu. Kemudian mulai jadi gambar dan mulai jadi 3D. Nah, ketika jadi 3D, nih bos, gue dibikinin. Gue udah survei ke Instagram Ustadz Yusuf Mansur. Gue lihat rumah dia ada rooftop. Jadi lu 60 meter, kita bikinin di bawah itu misalnya buat rumah, dapur, sama kemudian living room dan bla bla bla. Ini dia gambarnya. Tapi lu kalau mau gimana lu ke atas aja, ke rooftop kayak Ustadz Yusuf Mansur. Nah, itu kan irisannya mulai gede. Kenapa? Mendatangkan kebahagiaan, inviting happiness. Oke? Bagus banget nih 3D-nya. Wah, bini gua seneng, anak-anak juga bilang kapan nih ya. Nah, pada saat itu kita jangan membatalkan impian.
Jangan kalimat itu dibunuh sendiri, gambar itu dibunuh sendiri. Ya, tapi ya kayaknya nggak mungkin ya kalau buat kita nih begini. Nah, ini cuma manis di gambar doang, kayaknya mustahil. Ya, kita jadi ngebunuh bayi impian kita sendiri. Itu loh. Nah, terus aja di make it, kita kemudian make it bigger. Kita jadi ini tuh lebih besar, bigger, 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 bigger. Lebih besar, 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 besar gitu. Gimana cara membesarkannya lagi? Kita main ke perumahan demi perumahan gitu loh. Nah, kita visualisasi, kita berafirmasi. Percaya mohon saya. Insya Allah dengan izin Allah. Biasanya tuh nggak perlu perjalanan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kalau kita kuat banget. Allahu Akbar. Nyampe tuh Jiberi. Nyampe. Nah, Ustaz, kalau dia cuma dapat rumah 60 meter tuh bukan Tuhan. ya. Biasanya kalau Allah tuh bercanda sama dia tuh, nanti dia dapat rumah yang 600 meter. Amin. Kok Nah, bisa? Ustaz, Enggak, ya. kita tuntasin ini dulu sebentar. Ya. Rumahnya itu yang dia dapat nanti bukan 60 meter. Hati-hati nih, hati-hati. Tapi yang dia dapat tuh 600 meter. Rooftopnya bukan di atas, tapi seluas-luasnya mata memandang. Karena 600 meter, bos. 1000 meter. Nah, dalam tanda petik, ini kalimat kita nih biasanya nih. Cuman ini rumahnya bos. Kok bisa? Ya, he is security. Dia satpam. And then kemudian dia dipindahin sama bosnya ke rumah itu. Oke? Dia dipindahin sama bosnya ke rumah itu untuk jagain rumah dia, karena selama ini yang jaga adalah orang lain, orangnya udah keburu tua, udah nggak bisa bagaimana lagi, kurang gagah, kurang memberikan kenyamanan buat si bos. Lalu si bos melay off kemudian security rumah yang dia miliki di tempat yang lain, terus yang masih muda ini disuruh nempatin. Nah, hati-hati. Kalimatnya hati-hati. Jangan kayak tadi Haji Berry, pakai 2 kali walaupun. Nah, contoh nih. Dia ngundang temennya dong, yang ngegambar tadi kan, yang 2 tahun lalu menggambar kan. Dia undang temennya. Terus temennya kaget kan, gua luar biasa rumah ente ya. Aneh yang ngegambarin cuma 60 meter, tapi dapat 600 meter. Terus kita sebagai temannya ketawa. Iya, alhamdulillah. Cuman ini bukan rumah gue. Gitu. Terus ngapain ngomong cuman? Tuhan nih yang maha mendengar pembicaraan 2 orang ini, kira-kira ngomong gini, cuman, kamu bilang cuman. Hah? Nggak tahu nih, nggak semua orang bisa nempatin rumah 600 meter kayak begini. Ada kebunnya, ada AP-nya, ada kolamnya, ada saung apa segala macam. Gitu. Kita ngomongnya, ya alhamdulillah Ji. Cuman ini masih punya bos aneh gitu. Kan nggak perlu dikasih tahu juga, Pak. Emangnya perlu dikasih tahu? Ini nikmatin aja udah gitu kan. Kenapa orang-orang yang rumahnya kecil tetap kecil? Ayo Jiberi. Kenapa orang yang rumahnya sempit tetap sempit? Kenapa, Ustaz? Dijawab dulu, kenapa? Nggak bersyukur mungkin ya. Jadi dikasihnya ya segitu aja. Kalau kita bersyukur mungkin akan ditambah nikmatnya sama Allah. Betul nggak, Ustaz? Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Bentuk yang disebut sama Jiberi bersyukur tuh kayak apa? Dan bentuk yang disebut sama Jiberi tidak bersyukur tuh kayak apa? Nggak bersyukur mungkin mengeluh ya, Ustaz. Kayak tadi kan. Contohnya saya deh tadi. Walaupun tidak menikmati prosesnya, tidak menghargai prosesnya. Jadi ya walaupun ya dikasihnya cuma segitu-segitu aja gitu. Benar nggak? Nah, betul. Datang temen nih, datang teman. Ya kan? Datang teman. Kalimat kita gimana coba? Silakan minum Ji. Sorry ya, rumahnya sempit coba. Dia mempertegas rumahnya sempit. Ngasih minuman nih. Nggak, temen juga happy aja, nggak perlu ente bagaimana-gimana juga gitu loh. Temen datang kan dia berarti kan juga udah nggak gimana-gimana juga. Tapi ngomongnya apa kita? Sorry nih Ji, rumahnya kecil, nggak kayak ente coba. Sempit, kecil, berulang-ulang. Setiap ada tamu ngomongnya begitu. Kan ini juga bentuk ketidakbersyukuran itu loh. Allah, Tuhan yang maha memberikan rumah, itu kan ngeliatin kita selalu ngomong pemberian dia kecil, pemberian dia sempit. Pemberian dia kecil, pemberian dia sempit. Pemberian dia sempit, pemberian dia kecil. Pemberian dia sempit, pemberian kecil. Sempit, kecil, sempit, kecil, kecil, sempit, kecil, sempit. Kata Tuhan gini, kapan kamu bersyukurnya? Banyak orang homeless, Pak. Iya. Kayak gini-gini gitu loh. Kerja di mana, Bang?
Ya alhamdulillah bang, kerja di El Sinta. Ya security sih gitu. Terus pakai ya security sih. Ngapain pakai ya gitu? Oke, mau nanya apa? Nah, ini korelasinya tadi kan ini kita udah ngebangun irisan. Irisan itu kan kalau saya ngegambarin nih Ustadz, itu sebuah usaha Ya, ya. Kan tema kita hari ini usaha dan doa. Nah, doanya itu gimana Ustadz? nih ini mantep nih. Ujang titik Hermawan. Ustadz, kenapa Ustadz bahas soal bab dunia? Iya, Terus itu tadi. sedangkan Ustadz yang lain bahas akhirat. Hmm, Gini bos, seingat saya kita tidak pernah membahas dunia tanpa kemudian membangun irisan dengan akhirat. Betul nggak? betul. Kapan saya bicara dunia sebagai dunia? Nggak ada bos. Izin Allah nggak ada. Nggak ada. Saya malah nganterin yang pengen dunia kepada yang punya dunia. Gila nggak? Hah? Gila nggak? Kayak ada orang bilang gini, waduh, gua kalau punya tanah, apa deh? Dede, ini ada perlu sama papa? Hah? Nanya apa? Sini, sayang. Kemana? Oh, boleh lah. Ya, ya boleh sama Kawirda ya? Ya. Sampai mana tadi? Itu Irisan tadi, dunia sama irisan akhirat. dunia sama akhirat. Iya. Saya ibarat kata gini ya, Haji Beri ngomong gini, Ustaz Yusuf, kalau saya punya tanah 1000 meter aja nih, Amin. saya mau nanam gitu. Terus saya bilang, ada. Nih gua anterin. Ada yang punya nih, ada Pak Haji yang punya, ya. Ada seorang Chinese misalkan yang punya, ada orang Jawa nih yang punya, ada orang Makassar nih yang punya gitu kan. Kemudian saya anterin Haji Beri kepada yang punya. Itulah yang saya lakukan. Kita ini biar gimana pengen dunia, Pak. Pengen gaji yang lebih gede. Oke? Pengen uang yang lebih banyak. Pengen rumah nggak ngontrak. Pengen punya mobil biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan. Betul nggak? Betul. Pengen dunia, Pak. Mana ada orang hidup di dunia nggak pengen dunia. Lah saya hadir mengantar orang-orang yang pengen dunia kepada yang punya dunia. Lu duha ya, biar ketemu sama dia. Di mana salahnya? Lu sholat malam biar ketemu sama dia. Lu ngaji biar lu didemenin sama dia. Nanti abis lu deketin dia, lu bikin demen dia, lu minta sama dia apa yang lu mau. Itu namanya bukan cuma dunia, tapi irisannya nyampe ke akhirat. Ya, Haji Beri ngelihat nih, teman-teman ngelihat nih ada, nih saya ulangi terus loh. Haji Beri, berapa kali tuh ngulangin, bayar loh. Haji Beri ngelihat nih ada iklan handphone terbaru gitu loh. Itu dunia atau bukan? Dunia, Ustaz. Nah, pandangan Haji Beri ngelihat handphone tadi itu dunia atau bukan? Ngelihat dunia. Dunia. Haji Beri mikir tentang handphone dunia atau bukan? Dunia lah, itu benda yang ada di dunia. Oke. Haji Beri kemudian menginginkan handphone itu berarti menginginkan dunia atau bukan? Dunia. Dunia. Tapi Haji Beri, very simple. Lu sebut aja nama Allah di depan atau di belakang. Atau di tengah. Maka itu urusan, bukan lagi urusan dunia. Itu urusan akhirat. Contoh. Ya Allah, cakep banget tuh handphone. Dunia? Akhirat itu udah urusannya. Udah akhirat, bos. Be happy, gembira. Dapat dunia, tapi dapat akhirat. Kok dapat dunia dapat akhirat? Lu dapat handphone itu karena lu sebut Allah, dan lu dapat Allah karena lu juga nyebut Allah. Takbir, Allah. Allahu Akbar. Di mana nyebut dunia? Di mana kita nyebut Allah? Ya Allah, tuh handphone cakep bener. Atau di belakang apa-apa? Saya jadi ingat kata-kata yang Ustadz ini yang selalu disampaikan sama istri saya juga atau sama lingkungan saya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Atau gimana tuh Ustadz? Yes. Cakep. Allah dulu, Allah lagi, Allah tuh cakep itu. Cakep, tapi ini kalau bisa dipisahin menjadi materi tersendiri. Oke. Iya, bagus, makanya saya bikin tuh kanal itu tuh ada di kuliahwisata.com juga itu. Modul judulnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nggak ada cerita saya, nggak ada cerita manusia yang lain, nggak ada cerita bab ikhtiar, kecuali sebagai ikhtiar ya. Tapi sebagai Tuhan nggak ada. Pokoknya ada aja lah, cuman Allah, cuman Allah, cuman Allah.
Adanya Allah aja udah, adanya Allah, adanya cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Tapi ini materi nanti lah. Oke, Ustadz, Asik. Ya, sebagai penutup nih Ustadz, siap. nih mungkin balik lagi ya ke soal Nah, usaha apa itu? dan doa. Kita kan masih ada di tengah pandemi COVID-19 nih Ustadz. Gimana sih kira-kira Siap. umat Islam perlu tetap bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang yang mungkin dibilang sama orang, ya sebagian lah ya, lagi susah nih Ustadz. Sebagai penutup Ustadz. Ya, benain pikiran, benain omongan, itu loh. Benain perasaan, benain tulisan. Ya. Coba Jiberi diingat-ingat nih, teman-teman diingat-ingat. Ada yang nulis coba di komen. Di kolom komen tolong ada yang nulis. Benain pikiran, oke. Benain kemudian perasaan, ya, benain omongan, benain tulisan. Apa tuh coba? Benain pikiran, Perasaan. coba ada yang nulis. Benain perasaan, terus benain omongan, benain tulisan. Tulisan, ya benain tulisan, benain omongan. Nah, betulin pikiran, betulin perasaan, betulin omongan, betulin tulisan. Ya, perbaiki, ya, perbaiki itu, perbaiki pikiran, perasaan, omongan, tulisan. Itu dulu diperbaiki supaya suasananya jadi positif banget. Misal di PHK, ngomong jangan di PHK bos, horor itu. Ngomong gimana? Ini waktunya gue jualan, asik kan? Dia benain omongannya. Terus dia benain juga tulisannya, ya Allah saya di PHK. Ngapain nulis begitu? Ya Allah asik ye, gitu loh. Ngomong gitu loh, nulisnya gitu loh. Ya Allah asik ye. Ah, udah lama gue pengen dagang gak bisa-bisa, tapi hari ini gue dagang. Kenapa? Gak ada lagi yang mereta-mereta gue. Top. Ketika dagang gak laku, oke? Ketika dagang gak laku, kalimatnya gimana? Ah, udah dagang susah-susah seharian gak ada yang beli. Jelek kan? Jelek kan? Coba dirubah dagangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini mah kita pelok nih istri. Malam ini mah kita bakal jadi orang kaya. Gitu. Istri kita nanya, dari mana orang kaya loh? Dagangan kita kagak laku. Lah, bagaimana kita nggak kaya? Pokoknya kita bagi-bagiin aja dagangan. Dagang kita bagi-bagiin aja sama orang gitu. Istri kita nanya, ye tambah miskin itu mah. Enggak dong. Lu lihat tuh Yusuf Mansur, asik. Gua lagi disebut. Lu lihat tuh Yusuf Mansur, kata Yusuf Mansur apa? Aura kita jelek kalau kita membawa kesedihan ke dalam rumah. Dagangan di pasar nggak laku, dagangan di warung nggak laku. Yeay, jangan, kata Yusuf Mansur, benain pikiran, benain perasaan, benain tulisan, benain omongan. Dah, malam ini kita bagi-bagiin aja udah. Ame orang-orang, pokoknya kita jadi orang kaya gitu. Kita jadi orang kaya, pikirannya pikiran orang kaya, perasaannya perasaan orang kaya, oke? Omongannya omongan orang kaya, hah? Tulisannya tulisan orang kaya. Udah, kita ketok pintu orang. Assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Ada berapa orang satu rumah? Itu kan orang kaya bos ngomong gitu bos. Orang kaya ngomong gitu ya. Ada berapa orang satu rumah? Ada 8 orang Pak Haji. Alhamdulillah disebut Pak Haji ya kan? Oke, mah 8 bungkus di sini. 8 bungkus di sini. Bong, tong, ditaruh. Gila itu. Hah? Luar biasa itu. Top itu bos. Ntar nih menjelang malam ada WA dari orang. Deng, bos masih jualan? Gitu. Hati-hati, itu ujian. Jangan ngomong begini, masih tapi gue hari ini langsung bangkrut. Jangan gitu ngomongnya. Alhamdulillah Ji, doain aja. Nah, ternyata orang itu mengabarkan berita gembira. Apa katanya? Sabtu besok tolong siapin catering ya. Gitu Ji. Allah. Sabtu besok tolong siapin nasi bungkus ya. Berapa orang? Bos gue bikin sedekahan. Di pabrik ada 3.800 orang. Subhanallah bos. 3.800. Lu dagang seminggu libur juga nggak apa-apa bos. 3.800. Paham nggak? Paham. Ya udah bersambung lah. Bersambung. Ya Ustadz, ada yang minta supaya kita bisa menutup tema kita hari ini ya di Install Apa Kata Mereka dengan doa Ustadz, supaya kita mungkin Allah bisa lebih baik lagi lah. Apapun yang kita impikan di dunia, nyambungnya juga ke akhirat nanti.
Kalau Yusuf Mansur yang doa tuh masih biasa Jiberi. Tapi kalau Jiberi yang berdoa, Masya Allah. ya doain Janganlah. saya. Ini Enggak, banyak. udah bener. Udah bener gitu. Gue ikut ngaminin. Doain saya, doain teman-teman yang pada ikut. Ya, hari ini ya. Bahasa Indonesia aja, terserah lu udah doanya apa. Yuk, kita aminin dari sini. Amin. Ayo, silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Jadi Allah. saya yang doa ini. Oh iya bener udah. Insya Allah. Lebih bersih dari Yusuf Mansur ini. Amin. Amin insya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan segala semesta alam ini. Ya Allah, amin. Berikanlah kemudahan kepada bangsa ini. Teman-temanku semuanya. Ustadz Yusuf Mansur. Pimpinan negara ini. Keluarga kita semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Semoga impian-impian yang selama ini tertunda bisa segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selama ini sudah kita raih bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya, bagi keluarga, bagi pimpinan kita, bagi orang tua, dan bagi semuanya mungkin yang sedang memimpikan masih belum dikaruniai keturunan bisa segera diberikan keturunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh bisa segera mendapatkan jodoh. Apapun yang diimpikan yang mengarah ke kebaikan bisa segera diwujudkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya juga bisa tetap dan terus selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala supaya apapun yang kita impikan itu kembali lagi ke kita dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Amin. Itu aja Ustaz. Sallu ala Nabi, Masya Allah. Doanya lebih cakep dari doa Yusuf Mansur dah. Amin, 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 amin. Ya. Amin insya Allah. Paling saya boleh kalau izin sedikit sebagai penutup. Bahasa tadi yang masih tertunda impiannya itu jangan dinarasiin. Ya kenapa? Karena ini kan bukan ditunda, lagi diproses bos. Oh iya betul. Kan udah misalnya nih titik ini nih titik impian, ini udah di sini, nih. Oke, jangan sampai Tuhan ngomong begini ya, elah nih anak diurusin malah ngomongnya ditunda. Oke Ustaz. Terima kasih banget Haji Berry, salam Haji Erlin. Semua yang nonton nih didoain jadi haji dan hajah semuanya. Amin. Amin. Makasih Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bos. Ya, bos-bos di El Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.